Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, pertama-tama kita siapkan dulu untuk panci kukusannya, gunakan airnya agak banyak ya. Kemudian jangan lupa kita lapis dengan daun pisang untuk pancinya. Nah, di sini langsung aja kita susun pisangnya. Untuk pisang di sini saya gunakan jenis pisang kepok atau pisang nipah. Ini pisangnya udah matang ya. Kalau mau gunakan pisang jenis lain juga boleh. Di sini saya gunakan untuk pisangnya ini 10 buah atau kalau kita timbang kurang lebih 1 kg ya. Nah, jika udah kita susun rapi, langsung aja kita tutup. Ini kita kukus kurang lebih 5 menit aja, jadi nggak usah terlalu lama karena di sini pisangnya juga udah lembut tekstur dalamnya. Oke. Nah, setelah 5 menit kita buka tutupnya. Kemudian kita akan rasa dulu, jadi nggak usah langsung kita angkat, kita mau pastiin. Nah, ini kita rasa ya. Nah, ini udah lembut banget pisangnya. Jadi dia udah matang. Oke, kita matikan api kompornya, kemudian kita salin ke dalam piring. Nanti pisangnya ini akan kita dinginkan dulu sebentar ya teman-teman, agar nanti proses pengolahan berikutnya lebih mudah. Oke, sekarang kita sediakan alas talenan, kemudian kita gunakan 3 butir telur. Saya gunakan telur ayam. Nah, semuanya kita pakai ya, bagian putih dan juga kuningnya. Kemudian di sini kita akan tambahkan gula. Saya tambahkan sebanyak 2 sendok makan gula pasir. Nah, ini kita akan kocok dulu untuk telurnya. Dan kita nggak perlu gunain mixer karena ini prosesnya cepet banget, nggak harus dia sampai mengembang. Yang penting gulanya tuh larut dan telurnya mulai agak berbusa. Nah, jika udah seperti ini udah cukup ya. Selanjutnya ini kita sisihkan dulu untuk telurnya. Nah, tadi kita ambil pisang yang udah kita kukus. Ini masih sedikit panas ya. Nah, jadi saya gunakan sarung tangan biar nggak terlalu panas pas megangnya. Nah, untuk pisangnya ini kita potong-potong kecil-kecil seperti ini. Nah, kita cincang aja. Ini masih panas banget untuk pisangnya. Dan teksturnya tuh udah lembut teman-teman. Jadi pisangnya ini udah matang. Karena kita kukus tadi. Oke, udah selesai. Kemudian kita ambil satu wadah besar. Nah, langsung aja kita simpan tadi. Pisangnya udah kita potong-potong atau udah kita cincang. Kemudian di sini kita akan tambahkan tadi telur yang udah kita kocok dengan gula. Jadi pisangnya udah manis ya, karena pisangnya udah matang, terus telurnya juga manis. Tapi ini manisnya pas, nggak terlalu manis, karena kita cuma gunain 2 sendok aja untuk gulanya. Dan kita kocok dulu, kemudian agar nggak amis kita tambahkan bubuk vanili sebanyak 1/4 sendok makan, kita aduk lagi. Nah, kalau udah tercampur rata, berikutnya saya akan tambahkan agar makin creamy dan enak, susu bubuk ya teman-teman. Ini saya gunakan sebanyak kurang lebih 3 sendok makan atau kalau ditimbang 50 gram. Kemudian kita kocok kembali ya untuk menyatukan semua bahan. Kalau misalnya nggak punya pengocok telur seperti ini, bisa juga gunakan garpu atau sendok ya. Pokoknya barang yang ada aja di rumah, nggak harus beli baru. Nah, ini kita kocok sampai tercampur rata ya teman-teman. Nah, kalau dirasa udah menyatu, selanjutnya di sini saya tambahkan kelapa parut. Nah, ini kelapa parutnya ini bikin dia makin enak. Saya tambahkan kurang lebih 200 gram untuk kelapa parutnya ini. Jadi, untuk 10 buah pisang kita menggunakan 200 gram kelapa parut ya. Dan di sini saya nggak tambahin tepung sama sekali. Jadi nanti teksturnya tuh enak banget teman-teman, lembut. Dan di sini tuh bener-bener bahannya premium, cuma dari pisang, telur, susu, dan juga kelapa. Nah, ini kita satukan, kita ratakan. Kalau udah tercampur rata, selanjutnya kita ambil lagi satu wadah. Nah, di sini untuk adonannya kita pipihkan dulu, kita sama ratakan seperti ini. Kemudian kita belah ya teman-teman menjadi 2. Nah, jadi adonannya kita bagi menjadi 2 bagian. Nah, satunya kita simpan aja di dalam mangkok. Oke, kemudian karena kita akan bikin 2 rasa. Nah, untuk yang mangkok pertama kita tambahkan dulu pasta pandan. Nah, ini atau boleh juga pakai pewarna hijau, kita aduk sampai warnanya berubah. Jadi ini untuk rasa yang original ya. Jadi kita tandai dengan warna hijau atau warna pasta pandan. Nah, kalau masih kurang kita tambahin lagi agar warnanya bagus atau cantik. Oke, nah ini kalau udah tercampur rata seperti ini, udah cantik banget ya teman-teman warnanya. Kita sisihkan dulu untuk yang original atau pasta pandan. Kemudian ini tadi yang sisa setengahnya. Nah, di sini kita akan kasih rasa agar anak-anak senang ya. Jadi tadi rasa yang original itu lebih dominan manis. Nah, kemudian untuk yang satunya lagi kita tambahin keju. Nah, kita parutin keju jadi nanti ada rasa asin-asinnya. Ini otomatis anak-anak pasti suka. Saya gunakan 1 batang untuk kejunya atau berat 160 gram. Kalau mau pakai setengah juga boleh. Makin banyak kejunya makin enak ya. Kita parut. Nah, setelah kita parut kita aduk aja. Jadi kejunya nggak usah kita hancurin ya. Jadi biar masih ada helai-helaian tercampur dengan adonan. Jadi ini enak banget teman-teman, ada kelapa dan ada kejunya. Rasanya itu gurih, enak. Ada rasa asin dan juga ada rasa manisnya dari susu dan juga tadi dari gulanya.
Oke, kalau udah tercampur rata seperti ini kita sisihkan. Sekarang kita sediakan loyang. Boleh juga pakai wadah kaca yang tahan panas. Nah, jangan lupa sebelum kita isi dengan adonan, kita lumuri dulu dengan mentega atau margarin agar nanti adonannya atau kuenya mudah lepas. Nah, kalau udah merata langsung kita masukin tadi. Yang pertama itu adalah yang original atau yang pasta pandan. Nah, ini kita ratakan dulu bagian atasnya sampai dia tuh benar-benar memenuhi bagian sisi-sisi loyangnya ya teman-teman. Nah, bagian atasnya juga kita ratakan seperti ini. Oke, jika udah rata seperti ini, langsung aja kita bawa ke panci kukusan. Nah, ini tadi sisa kukusan pisang, kita ambil aja daunnya. Airnya masih kita gunakan air yang tadi, makanya saya bilang gunakan air kukusannya agak banyak karena kita akan mengukus kuenya. Nah, ini kita tutup. Di sini kita kukus sebentar aja, kurang lebih 10 menit ya. Nah, setelah 10 menit kita kukus, sekarang kita buka dulu. Nah, ini kita matikan dulu api kompornya. Kemudian kita akan rasa, tusuk aja. Kalau nggak ada yang nempel lagi berarti dia udah matang. Nah, kemudian kita olesi lagi bagian samping-sampingnya tadi, masih ada sisa mentega atau margarinnya. Nah, di bagian atas sisi dari loyang. Oke, kemudian kita masukin tadi yang rasa keju ya. Jadi kita ngukusnya 2 kali agar nanti matangnya sempurna. Jadi yang original atau pasta pandannya udah matang, baru selanjutnya kita masak atau kita timpa dengan yang rasa keju. Nah, ini kita ratakan juga. Jadi ini cukup ya teman-teman, loyangnya tuh pas untuk takaran 10 pisang dan 200 gram kelapa serta 160 gram keju. Nah, ini tutup. Kemudian ini kita hidupkan lagi api kompornya pakai api sedang aja. Ini kita kukus selama 20 menit ya teman-teman agar nanti matangnya benar-benar sempurna. Nah, setelah 20 menit kita kukus, kita buka tutupnya. Kemudian kita akan tusuk lagi, kita rasa. Nah, kalau nggak ada yang menempel atau teksturnya udah mulai padat, menandakan dia udah matang ya teman-teman. Oke, ini udah matang, kita matikan api kompornya. Kemudian ini kita angkat. Nah, ini kita dinginin dulu ya, biar teksturnya tuh jadi lebih benar-benar padat. Karena kalau masih panas ini dia lembek banget. Nah, ini setelah dingin, kita diamkan beberapa menit atau berapa jam, kemudian kita balik ya. Nah, ini dia sisi bawahnya. Ini yang rasa original atau rasa pasta pandan itu ya, aroma pasta pandan. Kemudian kita balik lagi sisinya. Nah, ini yang di atasnya keju ya teman-teman. Jadi ini tuh enak banget. Anak-anak pasti suka kalau udah ada kejunya. Nah, kita potong aja. Ini teksturnya tuh bener-bener lembut, chewy kayak gitu ya teman-teman. Karena kita nggak gunain tepung dan bahannya tuh premium. Untuk rasa ini tuh bener-bener enak, kayak ada rasa kejunya, terus ada rasa susunya juga ya, pisangnya juga tetap berasa, serta ada rasa kelapa. Jadi dia tuh kayak kue bingka tapi yang premium, terus kayak juga kue lemit ya teman-teman, kayak lemit pisang gitu, tapi rasanya jauh lebih enak. Terima kasih ya sudah menonton video ini, jangan lupa cobain di rumah. Salam dari saya Nada Vika TV, Assalamualaikum.